Nah kebetulan pada saat Pigenashi 1 ini Jessica udah di usia 36 tahun. Benar ya Jess? Bukan 26 ya? 27 36 tahun. Jadi 36 tahun ini menunjukkan bahwa ada resiko. Kita tahu bahwa semakin lanjut usia wanita di atas usia 35, kemungkinan untuk melahirkan bayi yang cacat secara kromosom itu lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan ketika di atas usia 35, chance of getting pregnant, mendapatkan Down syndrome misalnya, itu hampir 2-3 kali lipat dibandingkan di bawah usia 35. Jadi salah satu tujuan dari kehamilan Jessica yang sehat ini adalah kita mau dari awal kita melihat apakah secara genetik embrio ini normal atau tidak. Nah, di Morula IVF Surabaya kita memiliki teknologi yang kita sebut sebagai PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy, di mana embrio itu sebelum kita transfer, kita cek dulu secara genetik apakah dia cacat atau tidak. Dia bisa euploid, aneuploid, atau mozaik. Dan kebetulan Jessica bersama Vincent, sebenarnya mereka berdua mungkin nggak susah untuk hamil secara alami ya, tapi keinginan untuk memiliki anak yang sehat dan less risk, mengurangi resiko ini, kemudian kita fasilitasi dari Morula IVF Surabaya untuk melakukan PGTA tadi. PGTA ini merupakan bagian dari IVF, bagian dari bayi tabung. Walaupun kita tahu tidak semua mungkin teknologi ini dimiliki oleh klinik bayi tabung yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kemarin dapat 5 embrio. Dapat 5 embrio, di mana yang 1 embrio ini memang aneuploid atau cacat, yang 4 kebetulan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, kita juga ini di atas rata-rata ya, rata-rata biasanya di atas usia 35, mungkin dari 5 kita cuma dapat 2 atau maksimal 3. Pada Vincent dan Jessica kita dapat 4 euploid embrio. Dan kemudian Jessica Vincent pilih embrio mana yang mau di-transfer. Kita transfer 1 embrio dan kemudian hamil sampai saat ini. Nah, jadi perjalanannya ini dimulai pada bulan Februari. Pada bulan Februari, kemudian kita lakukan embrio transfer di bulan Maret, ya. Kemudian sekarang sudah hamil, sudah hampir trimester 2, ya, hampir trimester 2. Tadi barusan USG, ya, sudah kelihatan kepala, kaki, tangan, dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini kehamilannya dari sisi kandungan baik-baik dan sehat-sehat. Doain juga supaya terus hamil ini sehat sampai lahiran sampai seterusnya. Oke, mau langsung ke Jeddah dan Vincent pasti ya. Kalau gitu kasih sambutan dulu sebelum nanti kita lempar tanya jawab. Silakan. Mau Devnya dulu? Oh, Dari mamanya dulu silakan. Pantun, pakai pantun. Selamat sore semuanya teman-teman wartawan yang baik hati dan budiman, serta senyumnya manis dan rajin menabung. Gimana kabarnya semua baik-baik ya? Baik. Ya. Baik. Terima kasih sudah mampir ke sini untuk dengerin sedikit cerita kebahagiaan kami. Jadi saat ini seperti yang Dokter Benny bilang, saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Dan ya prosesnya lancar. Kami hamil dengan proses bayi tabung atau yang disebut IVF, dan ya ini merupakan pengalaman luar biasa ya buat kita berdua, karena melewati setiap langkahnya itu luar biasa sekali, dengan rasa syukur, dengan proses yang lumayan ini ya kita terus berdoa, dan ternyata Tuhan juga punya jawaban yang indah dan baik buat kita berdua. Kita diberikan apa sebutnya, cabang bayi ya, anugerah ya. Kita diberikan kehamilan ketiga ini, dan saat ini keadaannya juga sehat, sesuai. Jadi ya kita senang banget, happy gitu. Dan ya semoga proses kehamilan ini bisa berjalan lancar, sehat sampai melahirkan nanti. Semoga bisa menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, yang bertanggung jawab, yang
bisa menjadi yang terbaik lah buat dirinya nanti gitu. Ada tambahan dari Papa Vincent? Tapi yang pasti proses ini kan mungkin tidak akan tercapai kalau dokternya nggak jago ya. Jadi terima kasih juga aku mau ucapin buat Dokter Benny, buat Morula IVF Surabaya, buat Morula IVF Indonesia, buat semuanya yang membantu proses ini selancar ini dan semenyenangkan ini gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Siap, langsung tanya jawab aja, boleh? Boleh. Siapa yang mau bertanya, saya kasih mic-nya. Terima kasih Des, terima kasih dokter. Untuk dokter dulu kali ya, dok, apakah ada kan ada beberapa yang melakukan bayi tabung, cuman akhirnya mungkin ada kendala-kendala sama perkembangan anaknya. Nah, bagaimana sih dok untuk supaya orang-orang yang pengen mempunyai bayi tabung tapi benar-benar sehat gitu loh, sehat sampai dia lahir, sampai dia besar pun dia tetap sehat. Nah, buat Jessica ada nggak sih perbedaan saat hamil kedua dan pertama dan kedua dengan hamil bayi tabung ini? Terima kasih. Ya saya jawab dulu. Jadi sebenarnya kalau dibilang, oh kalau orang hamil bayi tabung nanti anaknya kenapa-kenapa, ini sebenarnya mitos. Justru dengan bayi tabung, kemungkinan anak kenapa-kenapa itu akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pada saat proses bayi tabung itu kita melakukan seleksi dulu. Sedangkan kalau tidak bayi tabung kan seleksi alam nih, kita nggak tahu yang jadi apa gitu. Jadi sebaiknya diluruskan. Kenapa kok bayi tabung itu anaknya menjadi kenapa-kenapa? Itu karena mungkin usianya sudah tua, orang yang sudah susah gitu ya. Tapi dengan teknologi PGT-A tadi, itu justru sebaliknya. Kita sudah 98 to 99% sure, yakin, 98-99% yakin bahwa baby ini secara genetik normal. Jadi yang Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome, Jitu syndrome yang banyak itu sudah kita seleksi dulu 98 to 99%. Sehingga justru sebaliknya, kalau kita melakukan IVF dengan PGT-A, resiko kejadian anaknya yang tadi cacat kromosom itu sangat minimal, sangat kecil gitu. Jadi pesan saya adalah cobalah untuk mencari tempat klinik yang memang sesuai, yang cocok untuk Anda, dan program yang menurut dokter tersebut cocok untuk Anda gitu. Karena memang teknologi saat ini sudah sangat maju dan di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi kalau menurut saya jauh-jauh untuk mencari ke luar negeri gitu ya. Ini contohnya Jessica sama Vincent aja kemarin waktu operasi hidung ke Korea, tapi IVF-nya di Indonesia. Nanti boleh tanyain kenapa kok dia pilih di Indonesia gitu ya. Monggo, silakan. Yang tadi pertanyaan kedua apa? Tentang perbedaan hamil anak pertama, kedua dan ketiga, bedanya apa gitu ya. Untuk bayi tabung sendiri itu usia berapa sih dok maksimal? Nggak ada usianya. Pasien saya kemarin usia 47 itu masih IVF. Kebetulan mereka belum punya dari baby ya, punya baby. Jadi nggak ada maksimalnya. Sejauh sel telur dan sel spermanya ada. Karena di Indonesia belum boleh pakai sel sperma atau sel telur orang lain. Kalau di luar negeri sudah boleh. Donor, sperm donor. Jadi kalau ini ganteng kayak Vincent, cantik kayak Jessica gitu, pinjem donor gitu. Gak boleh, di Indonesia gak boleh. Dan itu kita harus memakai sperma dan telur dari pasangan suami istri yang sah. Ya Kak, untuk perbedaan masa-masa trimester pertama itu ya, yang ngidam-ngidam gitu. Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi
hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin apa ya, berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak bed rest, istirahat di tempat tidur, soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu, karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu, yang kali ini lebih sensitif gitu. Iya pasti. Tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih perlu ekstra gitu? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu, kayak justru jadi apa ya, jarang minta apa-apa ya. Jadi lebih ke makanan yang nggak bikin cepet enak atau mual sebenarnya. Jadi yang berat-berat mungkin dihindari, dan yang ringan-ringan tapi sering makan kayak gitu. Karena biasanya kalau dia yang sama baby down seporsi bisa habis. Mual ya paling mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah lagi. Nah kali ini makan setengah muntah. Jadi itu kita juga konsultasi sama dokter Benny. Dan alangkah baiknya ya kita makan, dia makan tapi dikit-dikit tapi sering, dan cari makanan yang memang makanannya nggak terlalu ya berminyak atau yang bikin enak atau mual kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau buat makanan yang ekstra mungkin yang dimaksud dengan kayak dibutuhkan buat nutrisi atau enggak, itu sih enggak, karena so far sih bayinya, embrionya itu sehat. Jadi ya makanan juga kita jaga sih, jangan terlalu yang berlemak atau yang nggak sehat. Lebih ke buah, juga masakan di rumah dibandingin kita beli di luar gitu sih. Siap, siapa lagi? Ini nggak ada yang mau nanya hasil USG tadi nih. Ya, udah kelihatan mau nasihat atau gimana? Ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Hashim dari disway.id. Saya mau bertanya sama Jessica Iskandar, Kak, kenapa sih akhirnya Jessica Iskandar ini memutuskan untuk mengandung kembali gitu setelah sudah punya anak dua? Apa yang faktor pertimbangannya yang akhirnya memutuskan oke deh di anak ketiga ini saya ingin mengandung lagi gitu? Terus untuk dokter, mungkin dokter apakah untuk program bayi tabung ini di usia 40 tahun ke atas itu apakah memang masih dikatakan aman untuk mengandung, dokter? Mengingat usia kan mempengaruhi kandungan juga gitu, dokter. Terima kasih. terima kasih dari kakak disway.com. Disway.id. Jadi menjawab pertanyaan mengapa ingin hamil lagi, karena pengen punya bayi yang sionya naga ya. Awalnya itu harapan kita berdua gitu. Terus jadi awal-awalnya tuh dimulai dari Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana, pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku tuh ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah kata temanku, coba ya aku hubungin dokterku gitu. Nah pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali, karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar. Mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter, dokter juga nggak langsung kayak oh ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan, nggak begitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu
kita coba secara natural. Oke, kita coba secara natural untuk punya bayi, nggak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita, apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungi lagi dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya, dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa, masih cukup nggak nih dok untuk HPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih pas banget, udah endingnya gitu. Jadi ya udah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal, dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu. Program bayi tabung ini ada batas usianya gitu nggak sih kalau untuk wanita, mengingatkan semakin tua itu ada semakin faktor risiko semakin besar atau untuk mengandung? Tidak ada batas usia, jadi bayi tabung itu ada dua indikasi. Kenapa kok pasangan itu melakukan bayi tabung? Yang pertama adalah indikasi mutlak, artinya atau absolut, artinya tidak ada cara lain secara medis pasangan ini bisa hamil selain melakukan bayi tabung. Yaitu satu, kalau dia azoospermia, artinya tidak ada sperma yang saat diejakulasikan dicek nggak ada spermanya, dan kita harus ambil sperma dari bawah ya dengan cara, dan kalau ada kita bisa bayi tabung. Yang kedua adalah apabila kedua saluran telurnya buntu, itu juga nggak mungkin sperma sama telur ketemu. Nah, yang sisanya itu adalah indikasi relatif. Yang pertama, contoh pada Jessica sama Vincent pada usia 35 ingin punya baby lagi, resikonya sudah mulai tinggi di atas 35, dan juga kebetulan ingin mengejar waktu yang tinggal pendek untuk baby dragon. Ini adalah indikasi yang bagus, dan tadi karena kita sudah punya PGDA tadi, kita bisa mencegah itu. Batasan usia nggak ada. Semakin muda usia wanita yang mengikuti IVF di seluruh dunia, maka angka keberhasilan IVF akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kualitas sel telur itu sangat bergantung pada usia wanita dan usia pria. Sperma juga ya, jadi jangan mikir wah nggak apa-apa nih kakek-kakek. Walaupun ada artis mungkin yang kakek-kakek barusan mau hamil lagi, tapi kalau bisa kita hitung ada berapa banyak yang bisa seperti itu kan gak banyak. Jadi baik pria maupun wanita, kedua faktor usia ini penting untuk mendapatkan embrio yang bagus. Jadi nggak ada batasan umur sejauh sel telur dan sel spermanya masih ada, dan juga semakin muda kita join IVF atau semakin muda hamil, itu angka keberhasilan untuk hamilnya lebih tinggi. Mungkin mau bertanya soal hasil USG hari ini seperti apa, dan karena apakah kembarkah untuk program kali ini untuk bayi tabung? Tadi udah dijelasin. Hasilnya apa tadi? Tanya sekolahnya berapa? Juga. Sabu kali barangnya bagus nih. Apa yang kelihatan dari USG? Apa yang kelihatan? Apa yang diperiksa juga? Hasil USG dok. Ya, jadi tadi kita USG usia kehamilan Vincent. Usia kehamilan Cendra dan Vincent gitu kan. Itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks 1 day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal. Ini jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan. Dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal. Kemudian implantasi untuk tempat implantasi hari-harinya juga sampai saat ini juga bagus. Cairan ketuban juga bagus. Kemudian kita juga udah dengarkan jantungnya tadi, ya, jantungnya juga bagus, teratur. Jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes selanjutnya yang akan dilakukan
untuk memantau kehamilan ini dengan baik. Baiknya satu. Karena usia ada beberapa faktor, ada A, B, C, D yang memang mungkin alangkah baiknya kita satu. Saya tambahin deh, apa perasaannya tadi denger detak jantung pertama kali? Perasaannya sebagai orang tua pasti kita bahagia, bersyukur karena proses yang kita lewati itu membuahkan hasil dan hasilnya detak jantungnya normal, jadi ya kita happy banget, bersyukur. Tadi juga Vincent sempat meneteskan air mata ya. Jadi ya senang lah, bahagia banget kita, bersyukur banget. Tuhan masih berikan kepercayaan, kesempatan ini gitu. Lewat tangan emasnya Denny. Bukan hanya saya, yang penting mayoritas, dan juga luar biasa saya melihat pasangan yang sibuk yang ini, tapi semua proses IVF ini dilakukan dengan taat, teratur, tepat waktu, hampir semuanya. Ketika kontrol ya datang, ketika investor yang pas gitu ya. Jadi saya juga bersyukur bisa ketemu pasangan yang sebenarnya Jessica dan Vincent ini kan adalah public figure ya, pasti juga padat sekali kegiatannya, tapi ketika kita melakukan proses IVF ini, beliau berdua benar-benar info dengan semua protokol yang bagus, dan juga ya puji Tuhan kita juga mendapatkan hasil yang sampai saat ini bagus. Ada monasnya. Iya. Belum kelihatan ya. Rencana itu kita tahu jenis kelamin itu kapan dong? Ya, jadi sekitar 16 minggu, usia kandang 16 minggu, jadi mungkin sekitar 5 minggu dari sekarang ya. Kita nanti akan skip untuk melihat jenis kelaminnya. Tapi pengennya apa aja? Pengennya Kalau buat aku sama Vincent, kita sih sebenarnya apa aja, karena kita di usia ini sebenarnya kita cuma pengen bayi yang pastinya sehat, yang lancar sampai lahiran nanti gitu. Ada tak? Yang terutama tuh kita ingin bayinya itu sehat. Jadi kan dari tadi dokter Benny juga menjelaskan dari usia 35 ke atas itu memang agak riskan lah, faktornya lebih besar. Dan program ini kita juga ambil karena kita juga mau menghindari faktor-faktor yang dari dokter Benny bilang, itulah yang anaknya bisa ada Down syndrome-nya, atau ada mungkin pertumbuhannya nggak lancar, atau ada ya pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi untuk memilih gender sebenarnya apa saja sih fine, asal bayinya itu sehat ya. Jadi nantinya juga akan surprise juga sih buat kita antara cewek atau cowok, tapi dua-duanya watak. Respon anak-anak sendiri gimana Kak pas mau tahu punya adik? Kalau El seneng banget. Kalau baby doll dia belum paham. Tapi kalau El udah sangat seneng dia, maksudnya rasanya yang udah kakak nih. Sekarang ada pasukan lagi yang baru nih bentar lagi. Jadi dia merasa lebih, wih. Nah ini El nggak tahu nih cewek atau cowok. Jadi seneng, tapi aku nih penasaran dengan reaksinya kalau anaknya nanti cewek atau cowok. Kita lihat reaksinya nanti kayak gimana, karena mungkin El kan merasa sebagai cowok kan ya, maco, aku punya adik cowok juga nih, maco. Tapi kalau nanti cewek gimana ya reaksinya dia, kayak gitu-gitu masih penasaran. So ya, tapi happy sih. Kalau baby doll lebih apa ya, lebih nempel sama kamu, lebih manja, lebih nempel, terus minta gendong terus peluk terus gitu. Kayak suka jatuh-jatuh juga, kan katanya tuh kalau anak udah mulai jatuh-jatuh tuh mau punya adik gitu. Jadi tuh dia ikutin itu banget tuh, dia jatuh-jatuh. Kalau bapaknya nggak tuh enggak ya? Oh enggak, jangan. Ya, ada lagi? Boleh? Nanti ini pakai jasa ini nggak? Baby sister atau nanti juga ada jauh baby sister. Jadi baby doll kan udah ada sister. Jadi kita udah ada sister yang memang udah ngurusin baby doll.
Dan juga baby down kan usianya kan udah 2 tahun. Jadi mungkin pas baby yang ketiganya udah lahir, baby down tuh udah mulai ke usia 3. Jadi udah mulai boleh mandiri lah baby downnya. Dan aku juga nggak mau terlalu anak-anak tuh dimanjain. Pas mereka tuh udah paham, maksudnya di baby down tuh udah paham untuk ambil piring atau dia udah bisa komunikasi lah. Jadi harus ada mandirinya dikit. Jadi mungkin ya buat awal-awal untuk bantu istri ada kemungkinan besar kita akan pakai baby sister. Ini saya tambahin ya, ini bagus nih pertanyaan saya. Dok, 5 embrio, 4 bagus. Berarti 3 disimpan dong? Iya. Kapan bisa dipakai lagi? Berarti bisa punya anak 6 lagi sebetulnya. Ini total 6 harus. Kalau mau lanjut 3-nya di embrionya dulu, kasihan dia lihat dulu. Embrionya diapain? Ya. Itu kan Ya, betul. juga kan. Nah, ini benar. Jadi kan tadi ada 5, kemudian 1 kan memang nggak bagus ya, cacat ya. Yang 4 ini itu secara genetik normal. Yang 1 kita transfer dan sekarang hamil. Masih ada 3 yang kita freezing, yang kita simpan di Embryo Bank di Morula IVF Surabaya. Ini bisa disimpan sampai kapan? Nggak ada batasnya. Ya, kemarin yang pasien saya itu sampai 6 tahun. Jadi sebenarnya dia kembar. Dalam arti kembar pertemuan sel telur sama spermanya di hari itu. Tapi yang 1 lahir sekarang, yang 1 lahir 6 tahun kemudian. Nah, masih ada 3 nih. Berarti kalau ini lahir, nanti tanam lagi 1 kan 6. Yang saya bilang jadi itu masih bisa disimpan dan nggak ada batas penyimpanannya. Karena penyimpanan ini sebenarnya nggak dilakukan dengan nanti listriknya mati gimana dong? Dibekuin kulkasnya mati dong? Enggak, kita nyimpan di liquid nitrogen. Jadi nggak akan mati lampu pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi kan orang bilang jangan nyimpan embrio di Indonesia sering mati lampu nih katanya ntar kulkasnya mati. Enggak, kita nggak nyimpan di kulkas. Kemarin juga Vincent sama Jessica udah lihat tuh Embryo Bank itu very secure dan dia di minus sangat rendah, lebih dari minus 100 derajat Celcius, dan itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Sampai saat ini sih sampai 9 tahun, 10 tahun, ada yang belasan tahun juga. Di luar negeri bahkan ada yang 26 tahun. Jadi usia ibunya dengan usia embrionya ini hampir sama. Dia umur 26, dia embrio donor ya, dari orang lain dia tanam. Jadi ketika lahir, bayi ini tanda petik di dunia itu sudah lebih dari 26 tahun. Tapi memang baru, nah ini teknologi sudah sejauh itu. Dan memang proses certification ini sangat canggih sehingga chance of downgrade-nya sangat rendah. Ya, jadi embryo transfer dengan freezing ini juga dilakukan dan memberikan hasil yang memuaskan. Lagi, Kak Jess, mau nanya nanti proses melahirkannya maunya normal atau sesar? Baik, thisway.id. Untuk prosesnya, aku berharap bisa normal lagi karena anak pertama dan kedua melalui proses normal. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ini sampai HPL nanti bisa dengan proses normal juga. Begitu. Nah ini orang juga harus mikir nih, wah bayi tabung nanti harus sesar ya? Enggak, ya. Bayi tabung itu setelah dia hamil, kehamilan itu akan berlanjut seperti kehamilan biasa dan gak ada masalah untuk coba normal. Apalagi Jessica anak pertama kedua udah normal, why not? Kalau memang nanti semua kondisinya bagus-bagus aja, gak ada masalah. Jadi tidak selalu orang bayi tabung itu harus lahir sesar. Kak Jas nanya dong dikit tadi, masih ada 3 embrio ya. Nah itu 3 embrio nanti ini apakah akan didonorkan atau mungkin seperti apa gitu nanti? Untuk rencana 3 embrio ini sebenarnya kita belum ada rencana apa-apa. Tapi kalau untuk didonorkan di Indonesia sendiri seperti Dokter Benny bilang itu belum bisa ya, belum boleh. Jadi ya kemungkinan masih akan terus disimpan ya sampai batas waktu nggak tahu deh sampai kapan gitu. Dok, untuk biayanya sendiri kan terkadang kan ada pasangan yang memang kurang mampu. Bagaimana dok? Apakah ada ini nggak sih?
bidan tersendiri? Ya, jadi biaya bayi tabung ini memang dibandingkan dengan program hamil lainnya itu memang lebih tinggi. Tapi biaya di Indonesia ini jauh lebih rendah sebenarnya dari di luar negeri. Ya, nah ada banyak skema-skema pembayaran yang bisa dilakukan yang oleh Morula IVF Surabaya dan Morula IVF Indonesia untuk membantu pasangan yang ingin memiliki buah hati dengan cara bayi tabung. Sebagai contoh, sebenarnya ada seorang pasien saya, pasangan dari Sumeneb tahu di mana? Di Madura. Jadi dia itu penjual toko kelontong di Pakodam Jaya. Itu masih sekitar 30 menit lagi dari kota Sumeneb. Dia ke Surabaya itu setiap hari untuk ketemu saya tuh dia harus berangkat jam 2 pagi supaya nggak macet. Karena saya pakai pagi jam 7 misalnya. 21 tahun dia menunggu, usianya 44, mungkin pernah baca berita-berita sebelumnya. Jadi pasangan ini pun mampu, bisa ya. Jadi ketika kita memiliki niat usaha untuk melakukan sesuatu berikhtiar istilahnya ya, kita dan Morula juga ada banyak sekali program yang untuk program diskon, program promo, dan memang tidak seluruh teknologi itu harus dilakukan seluruhnya gitu ya. Ada beberapa yang memang bisa kita pakai untuk pasangan-pasangan tertentu. Jadi saran saya sih, ya memang nggak bisa dipungkiri biaya itu menjadi salah satu kendala. Tapi, nah TFR kita, total fertility rate di Indonesia itu sudah sekitar 2,1. Beberapa kota besar kayak Jakarta udah di bawah 2. Mungkin untuk mencari teman-teman yang anaknya lebih dari 2 sudah jarang sekarang, ya kan? Dibandingkan dulu. Maka program BKKBN dan program pemerintah Kemenkes pun sejajar dengan ini, bahwa kita ingin membuat program untuk pasangan-pasangan yang infertil, yang kurang subur. Mimpi saya sendiri semuanya, one day kita kayak di luar negeri, ya kan? Orang yang susah punya anak bisa mendapatkan bantuan dari insurance, dari pemerintah untuk melakukan program IVF atau bayi tabung. Cuman memang sampai saat ini belum, gitu ya. Sampai ini belum di cover oleh BPJS misalnya, belum di cover oleh asuransi misalnya. Tapi kedepannya saya yakin, lihat aja sekarang misalnya kalau TFR 1,9 artinya 2 orang menikah anaknya 1, 2 orang menikah anaknya 1, lama-lama kan penduduk kita akan menjadi sedikit gitu. Kayak di Jepang, kayak di Singapura, one day entah 10-20 tahun lagi. Itu mengapa infertilitas ini juga menjadi concern bagi Kementerian Kesehatan. Oke, kita selesaikan. Saya mau minta closing statement dari kedua pasangan ini, tapi berhubungan tadi yang soal biaya, Jessica mau bagi-bagi sesuatu dan dok atas kepedulian dia. Ini benar-benar baru tadi di bawah kita obrolin. Silakan, terus bisa closing ya, silakan. Iya. Jadi karena pastinya kita berdua sebagai pasangan, kita bersyukur banget kita bisa dikasih kebahagiaan lagi, anugerah bisa hamil lagi di usia yang masih muda ini. Dan aku sama Vincent, kita sepakat bersama Morula juga, kita mau bagi grant total senilai 60 juta. Mudah-mudahan bisa membantu bagi pasangan yang ingin memiliki buah hati yang sudah berusaha. Dan semoga dengan langkah ini, dengan hadiah ini bisa membantu pasangan untuk bisa mendapatkan momongan. Nanti dengan caranya nanti kita spill di Instagram Morula IVF Surabaya ya dok ya. Closing statement silakan. Yang pasti kita bersyukur sekali hari ini Terima kasih dan semuanya udah datang, waktunya. ya terima kasih banyak dan yang pasti semoga berita kebahagiaan ini juga bisa membawa kebahagiaan buat orang lain dan semoga segala sesuatunya dilancarkan. Kita berdua juga doain buat pasangan-pasangan yang sedang berusaha punya momongan, pejuang garis 2, semoga diberikan jalan yang lancar dan mudah. Dan kita berdua mengucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang udah datang, buat Dr. Benny yang sudah membantu kita berdua menggapai cita-cita kita untuk punya momongan anak ketiga. Dan buat Morula IVF Surabaya, Morula Indonesia, buat National Hospital, buat semuanya tim yang sudah membantu dan bekerja di balik layar ya dok, karena ternyata banyak juga teknisi-teknisi lapangan
seperti yang apa tuh dok yang ngaduk-ngaduk sperma ya dok. Iya. Ya pokoknya Ada epidemiologis, ada suster, ada semuanya itu karena tidak akan tercapai hari ini kalau tidak ada kerja luar biasa dari mereka gitu. Dan yang pasti ya kita berdua mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang luar biasa. Selamat sore. Oke, kita foto ya. Sebenarnya Vincent sama Jessica ini sudah punya 2 anak.